Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brambang. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. MotoGP 2023 berpotensi cuma ada satu pembalap rookie. Siapakah dia? MotoGP 2023 berpotensi hanya memiliki satu pembalap rookie alias pembalap debutan. Kemungkinan besar dia adalah pembalap berbakat dari Ayo KTM Red Bull. Setelah dibombardir dengan kehadiran 5 pembalap rookie musim ini, MotoGP musim depan tampaknya akan sepi debutan. Jumlah kursi di tiap tim yang sudah terisi plus menurunnya jumlah tim akibat mundurnya Suzuki menjadi faktor terkuat mengapa banyak tim MotoGP yang tidak melirik pembalap-pembalap debutan dari kelas menengah Moto2. Namun, tetap ada satu pembalap rookie yang dipastikan akan naik kasta pada tahun depan. Pembalap yang dimaksud adalah Augusto Fernandez, rider Ayo Red Bull KTM yang tahun ini dalam perjalanan menjadi juara dunia Moto2 2022. Dikatakan masih dalam perjalanan sebab Augusto Fernandez memang memimpin klasemen Moto2 2022. Namun, ia memiliki saingan berat dari Aya Ogura dan Calestino Vietti yang digadang-gadang juga melesat tahun ini. Terlepas dari itu, MotoGP 2023 Augusto Fernandez kemungkinan besar tidak akan memiliki saingan dalam memperebutkan gelar Rookie of the Year karena tidak ada pembalap debutan lain yang mentas. Sebenarnya masih ada sejumlah nama yang dirumorkan bakal naik kelas di MotoGP musim depan. Salah satunya Aya Ogura ke LCR Honda. Namun rumor itu melemah seiring tersiar kabar bahwa Ogura kemungkinan masih akan dipertahankan di kelas Moto2. Apabila melihat hasil daftar pembalap MotoGP 2023, rata-rata memang sudah terisi lengkap. Augusto Fernandez sendiri dipastikan akan bergabung dengan Gasgas Factory Factory Racing, tim satelit KTM. Augusto Fernandez akan berduet dengan pembalap veteran Pol Espargaro yang balik kucing ke tim oranye hitam usai tak mulus berkarir di Repsol Honda. Ataupun beberapa slot kosong di tim-tim MotoGP musim depan yang belum diumumkan secara resmi adalah di paddock LCR Honda dan VR46 Racing Team. Untuk VR46 Racing Team kemungkinan besar jelas akan mempertahankan Luca Marini yang akan berduet dengan Marco Bezzecchi. Sedangkan LCR Honda sejauh ini baru mengumumkan pembalap baru Alex Rins. Meski demikian, LCR Honda pada akhirnya diprediksi masih akan mempertahankan Takaki Nakagami untuk menjaga tradisi mempertahankan satu slot untuk pembalap Asia di paddock mereka. Dani Pedrosa dipastikan comeback di MotoGP Valencia 2022. KTM Red Bull masih belum yakin. Dani Pedrosa berpotensi comeback di MotoGP Valencia 2022. KTM Red Bull masih belum yakin. Pembalap penguji coba asal Spanyol itu bisa turun dengan menggunakan fasilitas wildcard. Dani Pedrosa sudah pensiun, namun dia melanjutkan pekerjaannya di dunia balap sebagai pembalap penguji coba. Sebelumnya, rider berusia 36 tahun ini sebenarnya selalu menolak jika diberi kesempatan turun lagi menggunakan wildcard. Namun, dia sempat kembali balapan pada MotoGP Styria 2021 lalu. Ketika itu, ia berhasil finish di posisi ke-10. Kini, KTM berniat menurunkan kembali Pedrosa di balapan terakhir MotoGP 2022 di sirkuit Ricardo Tormo. Namun, manajer KTM, Francesco Guidotti, tampaknya juga kurang setuju dengan rencana pihaknya menurunkan Pedrosa. Pasalnya, sang rider sudah lama tidak turun balapan. Kami memiliki program yang ketat dengan komponen baru pada uji coba bersama Dani. Tapi,
Ketika Dani mengikuti MotoGP Valencia pada 6 November, dia belum balapan selama 15 bulan, kata Guidotti dikutip dari Speedweek Senin 12 September 2022. Guidotti menyebut jika pihak KTM harus memberikan Pedrosa kesempatan mempersiapkan motor untuk balapan. Guidotti tidak mau Pedrosa hanya menjadi penggembira dan tak kompetitif. Selama uji coba, dia dalam mode pengetesan, seperti berjalan dalam waktu lama dengan catatan waktu konsisten. Dalam persiapan untuk menghadapi balapan, kami harus memberikannya waktu untuk mencari setelan, ujarnya. Kami harus memberikannya kesempatan. Sulit untuk memperkirakan apakah kami bisa melakukannya. Selain itu, kami hanya memiliki pengetesan ban yang terbatas setiap musimnya, dan kami harus mempersiapkan untuk motor 2023, tutur Guidotti. Mundurnya Suzuki X-Star dari MotoGP untungkan Ducati Lenovo secara finansial. Kok bisa? Mundurnya Suzuki X-Star dari MotoGP ternyata untungkan Ducati Lenovo secara finansial, sebab dana dari salah satu sponsor tim asal Jepang itu akan mengalir ke tim lain. Monster Energy telah menempel di motor Suzuki X-Star sejak musim lalu. Meskipun bukanlah sponsor utama seperti yang terjadi di Yamaha, namun Monster Energy tetap memberikan tambahan dana signifikan ke Suzuki. Seperti yang dikabarkan Speedweek Senin 12 September 2022, tampaknya Monster Energy bakal mengalihkan uangnya ke tim pabrikan Ducati. Terlebih, saat ini Ducati Lenovo belum digait oleh merek minuman lainnya. Selain itu, salah satu rider Ducati, Francesco Bagnaia, sudah mendapat sokongan dari Monster. Namun, Enea Bastianini kini juga harus berganti ke merek asal Amerika Serikat tersebut. Setelah sepanjang karir didukung oleh Red Bull, kemungkinan nama dan logo Monster bakal muncul di motor Ducati Lenovo musim depan. Hal ini pun bakal membantu Ducati dalam hal pembiayaan operasional tim. Selain kehilangan tim, Monster Energy juga bakal melepas salah satu pembalap yang disponsorinya, Joan Mir. Maklum, Mir sudah dipastikan beralih ke Repsol Honda yang juga disponsori oleh Red Bull. Pentas MotoGP 2022 sendiri tinggal menyisakan 6 balapan. Selanjutnya, sirkuit balap motor paling bergengsi ini akan menuju ke sirkuit Aragon yang menjadi tuan rumah MotoGP Aragon 2022. Enea Bastianini jaga optimisme jelang balapan MotoGP Aragon 2022. Enea Bastianini jaga optimisme jelang balapan MotoGP Aragon 2022. Pembalap Gresini Ducati itu meyakini mampu meraih hasil positif dalam balapan yang digelar di sirkuit Aragon Minggu 18 September 2022. MotoGP Aragon 2022 nantinya akan mengawali jadwal padat yang terdiri dari 3 balapan beruntun. Setelah Aragon, MotoGP 2022 akan bergulir ke Jepang dan Thailand tanpa jeda. Bastianini menyebut bahwa 3 balapan ini akan sulit, namun Bastianini tampaknya cukup yakin dalam menghadapi balapan kali ini. Hal itu berkaca setelah meraih podium di balapan sebelumnya MotoGP San Marino. Terlebih, Bastianini merasa penampilannya di sirkuit Aragon musim lalu sudah cukup bagus. Dia yakin mampu mendapatkan hasil lebih baik ketika datang di sirkuit Aragon musim ini. 3 balapannya akan sulit, tetapi kami sudah mengisi tenaga dan memiliki momentum. Saya memiliki perasaan bagus dengan Aragon, dan tahun lalu saya bekerja dengan baik, kata Bastianini di laman resmi Gresini Senin 12 September 2022. Selain itu, Bastianini juga harus mewaspadai MotoGP Aragon. Pasalnya, dia ingin mengawali balapan beruntun dengan sebaik mungkin. Pembalap asal Italia itu juga yakin mampu tampil cepat di 2 balapan setelahnya. Jepang dan Thailand akan menjadi pertama kali saya dengan Ducati, tetapi saya yakin saya bisa kencang di semua kondisi. Tujuannya adalah mengakhiri musim dengan sebaik mungkin. 3 balapan ini akan menjadi kunci, ujarnya.
Jorge Martin, Marc Marquez berpeluang raih gelar juara dunia MotoGP 2023. Jorge Martin menyebut Marc Marquez bakal menjadi ancaman dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023. Pandangan itu muncul setelah pembalap Pramac Racing itu melihat kecepatan The Baby Alien pada tes tengah musim Misano 2022. Marquez baru saja kembali menunggangi motor RC213 Honda setelah menepi cukup lama pasca operasi humerus lengan kanannya. Saat ini, Marquez sudah kembali dan berhasil menyelesaikan 39 putaran di sirkuit Misano, Italia pada 6 hingga 7 September 2022. Pada hasil akhir dalam 2 tes, Marquez berada di urutan ke-13 dengan catatan waktu 1 menit 31,642 detik. Melihat hal itu, Martin mengaku terkejut dengan penampilan Marquez yang bisa langsung menunjukkan kecepatan setelah absen karena menjalani proses penyembuhan. Martin menjelaskan sulit untuk pembalap bisa langsung tampil cepat usai tidak balapan dalam waktu lama. Saya melihat waktu putarannya dan dia langsung sangat cepat. Saya berasumsi dia merasa jauh lebih baik meskipun pada sesi sore dia tidak membalap. Setelah sekian lama tidak berkendara, sulit untuk sampai ke sini di MotoGP, kata Martin dilansir dari Motorcycle Sport Minggu 11 September 2022. Pembalap asal Spanyol itu sempat berpikir Marquez bakal melakukan banyak putaran di tes Misano. Martin pun merasa The Baby Alien bakal berjuang memenangkan gelar MotoGP 2023 setelah bisa kembali balapan. Dia akan melakukan lebih banyak lap, tapi itu Marc Marquez. Kita berbicara tentang juara dunia 8 kali. Tahun depan dia akan lebih dekat dengan kami semua dan berjuang untuk gelar, pungkasnya. Sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.